Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Edward. Nah, kali ini saya akan membahas satu produk yang ada di lingkungan rumah dan berhubungan dengan kelistrikan. Produknya ini adalah Sharp. Ini adalah dispenser dengan brand Sharp dan juga tipenya adalah SWD 78EHL-SL. Nah, di sini tertulis bottom water dispenser. Jadi dispenser ini berbeda dengan dispenser yang lain yang umumnya masih dipakai baik itu di rumah ataupun di perkantoran. Dispenser yang masih sangat kebanyakan kita temukan adalah dispenser yang galonnya dari atas. Jadi kita butuh mengangkat galon yang full itu lumayan berat dan kemudian kita menuangkan ke dalam dispenser itu. Nah, dispenser ini galonnya dibuat di bawah. Dan jadi kita tidak perlu mengangkat, kita hanya perlu mengambil, digeser dan kemudian dibuka pintu, masukin. Sesimpel itu, sesederhana itu. Ini ya view gambarnya. Kemudian di sini juga ada dayanya, ada dua pilihan kerja. Kemudian berikutnya di sini, ini juga bisa kita melihat. Ini adalah low voltage ya. Kemudian ini yang tadi bisa memilih suhunya. Kemudian suhunya bisa diatur konstan 90 derajat walaupun suhu maksimumnya adalah 95. Nah, berikutnya adalah dia flow-nya itu cepat gitu. Flow-nya cepat. Kemudian dia yang tadi ya bottom loading dari bawah. Kemudian kapasitasnya adalah 4 liter. Nah, ini ada extra hot. Kemudian suhu dinginnya bisa stabil di 5 derajat walaupun suhu minimumnya yang bisa diset adalah 3 derajat Celcius. Nah, dalam hal suhu ini bisa dipilih apakah satuannya Celcius, derajat Celcius ataupun derajat Fahrenheit. Nah, berikutnya ini adalah good material ya, materialnya cukup bagus dan menarik untuk dilihat. Nah, kemudian juga ini adalah soft cleaning. Oke, ini cukup bagus fitur-fitur yang ditawarkan oleh Sharp melalui produk ini ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan unboxing pada produk ini. Pada saat saya ada di toko, mereka memberikan beberapa pilihan. Dan pada akhirnya adalah saya memilih produk ini. Alasannya adalah secara display ini cukup terlihat mewah ya dibanding elegannya, walaupun tetap saya rasa sih elegannya lumayan. Nah, kemudian juga tentu fitur-fiturnya ini lebih bagus, lebih banyak, dan memang yang ada di sana waktu itu adalah ini yang paling mahal. Ini spek yang tertinggi produk Sharp. Oke, nah saya akan memperlihatkan juga keliling ya secara view-nya produk ini. Ini dia tampilan depannya, kemudian ini tampilan samping. Nah, di sini tampilan belakangnya. Oke, nah di belakang ini tentu kita bisa melihat juga tentang nameplate-nya ya. Nah, itu nameplate-nya bisa kelihatan. Nah, dari belakang juga bisa kelihatan nantinya galonnya dan yang lain. Oke. Nah, kita kembalikan lagi terhadap di sini ya. Oke. Nah, saya akan cerita mulai dari atas. Jadi di sini terdapat 3 tombol. Tombol pertama itu ini ya, tombol pertama. Di sini
untuk menekan keluarnya air panas nantinya. Jadi ini, tetapi ini kalau kita hanya tekan tombol seperti ini aja, nggak akan bisa gitu. Kita nggak bisa tekan tombol ini secara maksimum sehingga kita mendapatkan air panas gitu. Kenapa? Karena ada pertimbangan untuk proteksi, terus untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak, takutnya anak-anak tekan keluar air panas, dia tangannya lagi di bawah. Jadi untuk memproteksi itu di sini ada ini yang warna merah. Nah, jadi yang warna merah ini harus ditekan dulu seperti ini, kemudian ditekan ke bawah. Nah, baru nanti dari bawah sana keluar airnya. Nah, seperti itu ya. Ini yang berbeda di sini. Ada yang merah ini kita tekan dulu, kemudian tekan ke bawah. Seperti itu. Itu yang berbeda. Kemudian yang di tengah adalah air yang suhunya normal, dan kemudian yang di sini adalah air yang suhunya dingin, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk produk ini di sini outputnya ada 3. Output airnya itu, kerannya itu ada 3. Jadi berbeda dengan dispenser yang lain. Dispenser yang lain kerannya itu masih hanya ada 1 gitu. Mau ambil yang panas, yang normal ataupun yang dingin, outputnya di tengah. Nah, kalau ini berbeda. Ini keluar yang panasnya, yang normal, dan juga yang dingin. Nah itu untuk pemilihan air panas, air dingin, dan yang normalnya. Nah, di bawah ini ada tampilan HMI-nya, Human Machine Interface-nya. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur untuk memilih suhu yang panas, air yang panas nantinya, memanaskan air ataupun mendinginkan air, dan kemudian kita bisa set. Kita di sini bisa set suhunya mulai daripada 45 sampai 95 derajat Celcius, dan juga untuk yang dinginnya. Tetapi secara detail nanti kita akan membahas cara settingnya berikutnya di video berikutnya. Nah, selain mengeset suhunya panas dan dingin berapa masing-masing derajat Celciusnya, di sini juga kita bisa men-set hari dan juga jamnya gitu. Kita bisa atur di sini. Nah, kemudian di sini ya, jadi ini seperti tadi pilihan dayanya. Kemudian ke bawah nanti di sini ada tatakannya, dan tatakannya itu bahannya stainless steel, sama seperti ini stainless. Ini juga stainless. Nah, jadi yang berbeda juga dengan dispenser ini, di pintunya ini ada magnet. Jadi kita ketika terputus menutup lebih gampang. Ya sama seperti kulkas ya, ada magnetnya. Oke, dan kemudian setelah kita buka, tentu di sini ada manual booknya. Kalau mau belajar secara detailnya juga ada di sini. Dan selanjutnya ini tatakan untuk gelas ya, alat untuk menampung airnya. Karena gelas, dan nanti ini dibuat nantinya. Nah, jadi di dalam ini ya, tadi ini adalah pipa untuk masuk ke galonnya nanti. Nah, jadi yang ini berbeda dengan tipe yang lain, walaupun di merek yang sama. Tipe yang lain dia menggunakan bahan plastik. Nah, ini sudah menggunakan bahan stainless. Nah, jadi kelebihannya adalah ini akan lebih bagus. Kalau yang bahannya plastik itu mudah untuk berlumut, dan mungkin kalau nggak dipakai beberapa waktu akan rentan terhadap jamur. Nah, ini lebih aman dan lebih sehat tentunya. Nah, selain ini pipa penghisap ini, nah yang lain adalah yang berbeda dengan tipe yang lain ini. Jadi untuk tipe yang ini dia memiliki filter tambahan. Nah, ini filter alkalin namanya. Nah, ini kita akan pakai di sini, ada dia di pojok ya. Di sini tempat untuk meletakkan filter alkalinnya. Nah, tetapi sebelum menggunakan filter alkalin ini sebaiknya direndam dulu beberapa menit, katakanlah 3-5 menit, untuk memastikan bahwa
Viorat ini bersih. Walaupun ya seharusnya memang ini sudah terstandarisasi ya dari pihak Sharp sendiri, bahwa ini siap untuk digunakan. Nah, ini bagian ini di atas ini ya, ini di atas. Oke, masuk. Kemudian ini kita tutup. Nah, setelah ditutup, maka ini kita masukkan kembali di sini di bagian produk ini. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian di bawah ini, nah dia diberikan di sini petunjuk ya, petunjuk penggunaan, petunjuk singkat World Dispenser Button Load. Nah, kemudian selanjutnya juga di sini ada kawat. Ini kawat kecil, jadi ini juga dibatasin untuk membuka. Ini kawat kecil tapi ini kuat, cukup kuat. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk kita coba masuk ke ini ya. Walaupun ini enggak kita hidupkan. Ini. Nah, itu masuk ke galonnya dan kemudian galonnya kita tinggal masukkan ke bawah ini. Dan kemudian ditutup. Nah, seperti itu ya, tinggal diberikan passwordnya. Nah, kemudian sebagai tambahan perbedaan produk ini, karena memang produk ini adalah produk tertinggi yang ada di toko waktu itu, dan mungkin ini juga produk tertinggi untuk di Sharp di Indonesia saat ini. Perbedaannya adalah untuk produk yang lain, ketika pun dia mempunyai dua pilihan daya 185 watt ataupun 385 watt, dia hanya bisa memilihnya menggunakan ada tombol di belakang ini. Jadi ada switch ataupun saklar di belakang ini antara pemilihan 185 dengan 385. Perbedaan yang lain adalah di beberapa tipe yang lain untuk ini tidak ada display yang ini ya, yang digital ya, tidak ada display digitalnya. Kemudian juga produk yang lain saluran kerannya itu hanya satu. Nah, sementara untuk produk ini saluran airnya, kerannya ada 3 sesuai dengan kebutuhan air panas, air normal ataupun yang dingin. Nah, seperti itu untuk detailnya produk ini. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan cerita tentang spesifikasi kelistrikannya. Secara daya ini sudah disebutkan ya, 185 dan 385 watt, dan tentunya juga menggunakan sistem tegangan satu pas dengan 220 volt. Nah, ketika kita misalkan bahwa Kospi-nya alat ini adalah 0,85, maka ketika dia menggunakan yang 185 watt, maka nilai arusnya adalah 0,98 ampere, dan kalau menggunakan yang 385 watt maka nilai arusnya adalah 1,75 ampere. Nah, seperti itu untuk spesifikasi kelistrikannya. Dan berikutnya adalah suhu untuk pendinginnya. Suhu untuk pendinginnya ini 100 watt. Nah, jadi nilai arusnya tinggal 100 dibagi 220. Segitu nanti nilai arusnya. Dan kemudian bagaimana tentang penggunaan energi listriknya, sehingga kita bisa memperkirakan kira-kira sebulan tagihan listrik untuk peralatan ini berapa ya gitu. Nah, kita akan melakukan pendekatan. Pendekatan yang kita lakukan adalah kita misalkan bahwa kita menggunakan yang 185 watt ini dalam sehari itu adalah 2 jam. Nah, dalam sehari adalah 2 jam, maka kalau sehari 2 jam, maka energi yang akan dibutuhkan adalah 185 watt atau 0,185 kW dikali dengan 2, yaitu 0,37 kilowatt hour ataupun kWh. Nah, kemudian dengan menggunakan 385 watt ini maka sama, tetapi kita estimasi bahwa kita akan lebih jarang menggunakan yang 385 watt dibanding yang 185. Jadi kita misalkan bahwa dalam satu hari kita menggunakan ini 1 jam. 1 jam, maka dengan demikian energi yang digunakan adalah 1 jam dikali dengan 0,385, yaitu 0,385 kWh. Nah, secara keseluruhan total energi yang digunakan per hari oleh alat ini adalah 0,37 ditambah 0,385 kWh. Dan kemudian itu kita kalikan dalam sebulan, maka dalam sebulan total energi yang digunakan adalah sekitar 22,65 kWh.
Walaupun nanti ya apakah 1 jam ataupun 2 jam itu tentu sesuai dengan penggunaan Anda semua masing-masing. Nah, kalau energinya adalah 22,65 kWh dan tarif listriknya tentu masing-masing ya sesuai dengan daya ataupun langganan Anda ke PLN. Nah, misalnya tarif per kWh-nya adalah Rp1.360 per kWh, maka rupiah yang akan dibutuhkan dalam 1 bulan adalah 1.360 dikali 22,65 tadi, hasilnya adalah sekitar Rp30.814. Nah, jadi itu estimasi tagihan listrik untuk menggunakan alat ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua, penjelasan secara detail ya, cukup lama video ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan tentunya harus sangat cukup bermanfaat untuk Anda, terkhusus untuk Anda yang mau membeli produk dispenser yang galon bawah. Jadi seperti itu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda semua.